Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 8. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 8. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Hajime tersadar dari ilusi yang dibuat sama labirin. Hajime bingung karena ketika terbangun, dia tuh ada di batang pohon yang berbentuk seperti peti mati. Hajime keluar dari peti itu dan Hajime melihat ada banyak peti mati. Hajime juga melihat Yue di dalam peti itu. Itu adalah Yue yang asli, jadi bukan Yue yang berbentuk goblin. Gak lama tubuh Yue ini mulai bercahaya dan Yue pun terbangun dari ilusi yang panjang. Setelah memastikan kalau mereka semua asli dan bukan ilusi, Yue dan Hajime pun mengobrol. Hajime ceritain tentang ilusi miliknya dan Yue juga ceritain tentang ilusinya. Di ilusi Yue, Hajime tampak gagah pakai jubah dan dia tuh duduk di kursi tahta kerajaan. Yue juga bilang kalau dia tuh jadi ratu Hajime dan mereka tuh punya 11 anak. Hajime kaget dengan fantasi ilusi dari Yue. Hajime dan Yue mau berciuman, tapi gak lama Seiya pun terbangun dari ilusi. Seiya terlihat sedih ketika melihat Hajime dan Yue bermesraan. Yue dan Hajime, mereka tuh nenangin Seiya. Seiya cerita kalau ilusinya adalah tentang hidup bahagia bersama keluarga dan teman-temannya. Jadi, walaupun keluarga dan teman Seiya ada yang udah mati, tapi di ilusi itu mereka semua tetap hidup dan hidup bahagia bersama Seiya. Seiya di sana tuh jadi anak yang manja, tapi berkat itu Seiya akhirnya sadar kalau itu semua hanyalah ilusi. Seiya tuh ingin berjuang bersama Hajime dan Yue. Seiya nggak mau jadi orang yang harus dilindungi, makanya Seiya tuh sadar dari ilusinya. Bagi Seiya, lebih baik hidup di dunia yang penuh penderitaan karena dia bisa berjuang melalui penderitaan bersama Hajime dan Yue. Hajime pun memeluk Seiya dan dia bilang kalau Seiya tuh udah berjuang dengan sangat baik. Mereka bertiga berpelukan. Gak lama, Tio pun terbangun. Tio terlihat sangat marah. Tio bilang kalau Hajime tuh gak mungkin menyiksa dia dengan cara yang lembut. Jadi, Tio ini sadar karena siksaan Hajime ternyata berbeda dari biasanya. Hajime di sini terlihat sangat marah. Tio pun merinding dan dia sangat senang karena dia telah terbebas dari ilusi. Hajime langsung menembak Tio pakai peluru karet. Tio senang karena dia tuh akhirnya mendapatkan siksaan asli dari Hajime. Hajime terus menyiksa Tio, tapi Tio malah kenikmatan. Hajime ngerasa kalau kenikmatan Tio seperti ditahan dan Tio tuh berbeda dari biasanya. Hajime pun menepuk kepala Tio dengan sangat lembut. Hajime bilang kalau sebaiknya Tio tuh nggak usah menahan diri. Wajah kenikmatan Tio tuh lebih baik yang dulu daripada yang sekarang karena terkesan dipaksakan. Hajime mengucapkan selamat kepada Tio. Alasannya karena Tio telah berhasil lolos dari ilusi. Tio pun terkejut dan dia pun jadi malu. Hajime paham sama perasaan dari Tio. Tio ini telah hidup sangat lama dan Tio telah melewati banyak penderitaan. Jadi ilusi yang ditunjukkan kepada Tio pasti ilusi yang jauh lebih indah daripada ilusinya Hajime, Seiya, dan Yue. Makanya Hajime tahu kalau Tio tuh menahan semua emosinya. Dan ketika balik ke realita, Tio tuh terkesan menahan kenikmatan yang biasanya dia tunjukkan saat disiksa oleh Hajime. Gak lama Kaori pun terbangun. Ternyata di ilusinya, Kaori tuh mau melakukan hal dewasa sama Hajime. Tapi Kaori sadar kalau itu adalah palsu. Makanya Kaori tuh bisa lolos dari ilusi. Hajime dan partinya akhirnya berhasil lolos dari ilusi yang telah dibuat oleh labirin. Sekarang hanya tinggal party pahlawan. Party pahlawan masih belum terbangun. Karena gak mau menunggu lebih lama,
Hajime berpikir untuk menyelamatkan parti pahlawan secara paksa. Dan itu artinya parti pahlawan tuh akan gagal menaklukkan labirin. Kaori bilang sebaiknya menunggu sedikit lagi. Kaori yakin kalau Shizu bakal berhasil. Setelah menunggu, akhirnya Shizuku terbangun. Kaori langsung memeluk Shizu dan dia mengucapkan selamat karena Shizu telah lolos dari ilusi. Di sini juga terlihat kalau Shizu tuh jadi tergagap-gagap ketika berbicara sama Hajime. Bahkan wajah Shizu memerah. Yue dan yang lainnya curiga dengan tingkah aneh dari Shizu. Ketika Yue bertanya tentang ilusi Shizu, Shizu ini menjawab gak jelas. Yue dan yang lainnya, mereka paham mimpi seperti apa yang telah dilihat oleh Shizu. Karena udah sangat lama, Hajime mutusin untuk membangunkan secara paksa Koki, Suzu, dan Ryutaro. Mereka pun terbangun dan mereka terlihat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Mereka tuh masih menikmati ilusi dan mereka sekarang terpaksa harus balik lagi ke realita. Makanya saat ini mereka tuh sangat bingung. Mereka pun akhirnya sadar kalau selama ini mereka terjebak dalam ilusi. Di sini, Kaori dan Shizuku memeluk Suzu. Kaori dan Shizuku tahu kalau Suzu mengalami hal yang berat. Suzu pasti mimpiin Eri sahabatnya dan dia tuh sangat sedih ketika tahu kalau ternyata yang dia lihat hanya ilusi. Suzu masih berat untuk menerima kalau Eri telah berkhianat. Gak lama Hajime dan yang lainnya pun diteleport. Hajime mengkonfirmasi kalau semuanya gak ada yang palsu. Baik itu parti Hajime maupun parti pahlawan, semuanya asli dan lengkap. Hajime dan yang lainnya mulai berjalan. Hajime melihat Koki dan Suzu masih dalam kesedihan dan penyesalan. Hajime mengerti kalau Suzu sangat sedih, tapi Hajime gak ngerti kenapa Koki terlihat sangat murung. Hajime memperingatkan Koki untuk terus fokus. Hajime tegasin kalau Koki tuh gak bisa melewati ujian ilusi. Itu artinya Koki tuh gak punya niat yang kuat untuk menaklukkan labirin. Hajime membuat ultimatum kepada Koki. Kalau Koki nggak serius, lebih baik Koki berhenti. Koki di sini terlihat sangat kesal, tapi dia tuh kesal sama dirinya sendiri. Koki datang ke labirin, dia tuh mau buktiin kalau jalan yang Hajime pilih tentang gak mau menyelamatkan dunia adalah jalan yang salah. Makanya Koki tuh datang ke labirin untuk mencari kekuatan. Tapi ternyata di labirin, Koki menyadari fakta bahwa dia tuh nggak bisa apa-apa tanpa Hajime. Koki pun mencoba untuk tetap tenang dan dia pun menampar pipinya dengan menggunakan kedua tangannya. Koki bilang kalau dia tuh bakal lanjutin perjalanan. Walaupun Suzu nggak dikasih peringatan, tapi Suzu juga bilang kalau dia tuh mau lanjutin perjalanan dan Suzu bakal serius. Gak lama tiba-tiba turun air seperti air hujan, tapi masih kayak gerimis. Nah, karena mereka tuh ada di dalam pohon, gak mungkin ada hujan. Hajime pun menyuruh Yue untuk segera bertindak. Yue ngeluarin penghalang yang melindungi semua orang dan ternyata hujan semakin deras. Hujan itu bukanlah hujan air biasa, melainkan hujan cairan putih yang lengket dan itu adalah slime putih. Pelindung Yue nggak nyampe ke tanah, jadi slime putih mulai berjalan dan monster slime mulai berjalan di tubuh semua orang. Semua orang masih berjuang untuk lepas dari serangan slime putih. Sebenarnya slime tuh sangat lemah, tapi karena jumlahnya banyak, maka hal itu sangat merepotkan. Atas perintah Hajime, Kaori pun dalam sekejap memusnahkan semua slime yang ada di udara dengan sihir miliknya. Sedangkan slime yang merangkak di tanah, monster slime tuh dimusnahkan sama Hajime dengan menggunakan apinya. Parti pahlawan hanya ketakutan ketika Hajime mau membakar semuanya pakai api. Bagi mereka, ekspresi Hajime ketika membakar monster jauh lebih menakutkan daripada monster itu sendiri. Bagi parti pahlawan, ekspresi Hajime sangat menakutkan. Tapi bagi para cewek di parti Hajime, ekspresi Hajime terlihat sangat keren. Singkatnya, 3000 derajat api memusnahkan monster slime. Tentunya semua orang dilindungi sama Yue supaya tidak terbakar. Gak lama, tiba-tiba semua orang bertingkah aneh. Parti Hajime melihat Hajime dengan penuh nafsu dan mereka mulai mendekat dan menempel pada Hajime. Hajime melihat Shizuku menggigit bibirnya sampai berdarah.
Shizuku mencoba pakai rasa sakit untuk tetap sadar. Ketika semua orang bertingkah aneh, ternyata Tio tetap sadar dan dia tuh ngasih tahu bahwa monster slime itu mengandung afrosidiak yang kuat dan itu bisa menyebabkan halu. Alasannya karena yang diserang adalah pikirannya. Tio sebenarnya terpengaruh juga sama efek dari slime, tapi Tio ini berusaha untuk gak halu. Bagi Tio, kenikmatan nafsu karena halu tuh gak sebanding dengan kenikmatan ketika dia disiksa sama Hajime. Hajime salut sama tekad dari Tio. Hajime pun memanggil Tio dengan nama belakangnya. Tio pun sangat kaget ketika mendengarnya dan dia pun mulai merangkak. Tio terlihat seperti orang penuh nafsu. Tapi di sini Tio masih mencoba untuk tetap sadar walaupun efeknya semakin kuat. Melihat Tio bisa bertahan, Hajime yakin kalau Yue, Seiya, dan Kaori mereka tuh sebenarnya masih sedikit punya kesadaran. Dan ternyata mereka tuh memang sedikit sadar. Mereka juga berjuang untuk lepas dari halu. Hajime mau bebasin partinya pakai ramuan ambrosia, tapi ditolak sama partinya. Mereka yakin mereka bisa lepas dari halu tanpa harus minum ramuan. Jadi mereka tuh gak butuh ramuan ambrosia. Mereka bertiga memeluk Hajime. Sambil memeluk Hajime, mereka tuh mencoba lepas dari halu. Dan sampai akhirnya mereka tuh berhasil lolos dari halu. Mereka kembali normal. Tio juga pengen memeluk Hajime, tapi ditolak Hajime karena Tio udah kembali normal. Hajime memuji partinya karena telah berjuang lolos dari halu. Hajime juga salut sama Shizuku karena dia satu-satunya dari parti pahlawan yang bisa mengatasi halu sendirian. Koki, Suzu, dan Ryotaro mereka pun dibantu supaya bisa sadar. Singkatnya mereka semua tuh mandi dan ganti baju supaya badan mereka tuh bersih dari slime. Oh ya, di sini juga Hajime mulai memanggil Tio dengan nama belakangnya, tapi Tio nggak mau dan dia memohon supaya Hajime memanggilnya pakai nama Tio. Bahkan Tio sampai menangis hanya untuk memohon supaya Hajime nggak mengubah nama panggilannya. Hajime pun manggil lagi pakai nama Tio dan Tio di sini terlihat sangat senang. Koki, Ryotaro, dan Suzu mereka semua tertekan karena lagi-lagi mereka telah gagal dalam melewati ujian labirin. Koki dan yang lainnya mereka berterima kasih karena lagi-lagi Hajime telah menyelamatkan mereka. Hajime bilang sebaiknya Koki dan yang lainnya tuh gak melupakan jasa darinya. Koki dan yang lainnya harus membayar semuanya di masa depan. Gak lama mereka semua diteleport lagi. Mereka pun mengidentifikasi tempat mereka. Seiya mencoba memusatkan kekuatannya ke matanya. Tujuannya supaya matanya tuh bisa melihat ke tempat yang gelap. Seiya pun mengintip ke bawah ujung cabang dari pohon. Seketika Seiya pun terdiam. Hajime penasaran dan dia pun mengintip cabang itu. Hajime juga seketika terdiam. Hajime bilang ada iblis yang sangat menakutkan. Semua orang bingung maksud dari Hajime. Hajime pun pakai senjatanya supaya semua orang bisa melihat isi dari cabang itu. Dan semua orang pun terdiam. Ternyata iblis yang mereka lihat adalah kecoa dalam jumlah yang banyak. Dan itu membuat mereka ketakutan dan merinding. Yue pun berteriak dan dia menyuruh Hajime untuk segera menghabisi para iblis. Mereka pun mencoba untuk lanjutin perjalanan dan tentunya mereka sangat hati-hati supaya kecoa nggak menyerang mereka. Kecoa pun mulai terbang dan mendatangi mereka. Mereka semua jadi panik dan mereka ngeluarin semua jurus yang mereka punya. Mereka berjuang supaya kecoa nggak menempel pada tubuh mereka. Gelombang kecoa terus berdatangan dan kecoa terus menyerang. Bahkan Suzu udah nggak kuat saking jijiknya melihat gelombang kecoa. Suzu pun pingsan. Hajime menyuruh Yue untuk membuat penghalang. Yue pun ngeluarin penghalang dan dia bertekad untuk membuat penghalang yang lebih kuat. Tujuannya supaya nggak ditembus sama kecoa. Hajime terus berjuang untuk menghabisi kecoa. Kecoa pun mulai bersatu dan membentuk bola hitam. Dan ketika bola itu hancur, muncullah kecoa raksasa berbentuk mirip seperti manusia. Gak lama gerombolan kecoa membuat bola hitam lagi dan muncullah kecoa yang besar. Tapi besarnya tuh gak lebih besar dari yang pertama.
Gerombolan kecoa terus membuat bola hitam, tapi Hajime dan yang lainnya, mereka tuh nggak mau biarin hal itu. Sayangnya itu semua cuma pengalihan. Hajime dan yang lainnya terkena serangan lingkaran sihir yang ada di bawahnya, dan mereka pun terkena cahaya misterius. Ternyata efeknya membuat Hajime dan yang lainnya saling benci, sehingga membuat mereka tuh ingin saling membunuh. Dan gak lama, Koki mendekati Hajime dan ingin melindungi Hajime. Intinya, sihir itu membalikan perasaan seseorang yang tadinya cinta jadi benci, yang tadinya benci jadi cinta. Hajime dan Yue, mereka tuh masih bisa sedikit menahan efek dari sihir itu, dan mereka tuh gak jadi saling bunuh. Hajime dan Yue masih ada sedikit efek sihir emosi, dan ketika melihat kecoa, mereka tuh udah gak takut lagi. Bagi mereka, sekarang kecoa terlihat sangat imut. Hajime dan Yue pun dengan tenang membunuh para kecoa. Alasannya karena para kecoa adalah musuh. Para kecoa kocar-kacir karena banyak kecoa yang terbunuh. Sambil membasmi para kecoa, Hajime dan Yue tuh terus bertengkar karena efek dari ujian labirin. Walaupun udah banyak dibunuh, kecoa-kecoa itu masih terus bermunculan seolah-olah gak ada habisnya. Sambil bertengkar, Hajime dan Yue terus membasmi para kecoa. Hajime dan Yue sedikit kesulitan menghancurkan monster kecoa. Alasannya karena kecoa tuh terus bermunculan. Hajime ngerasain kalau labirin Haltina jauh lebih merepotkan daripada labirin lainnya. Sekarang muncul 50 kecoa yang bentuknya mirip seperti manusia. Hajime dan Yue lanjutin penyerangan mereka. Di sisi lain, ketika Hajime dan Yue menghadapi monster kecoa, saat ini ada beberapa kecoa yang mengarah ke Suzu. Suzu ragu-ragu mau membuat penghalang. Alasannya karena saat ini kecoa terlihat sangat imut. Tio langsung membasmi kecoa-kecoa itu dengan spiral api. Tio bilang sebaiknya parti pahlawan ingat dengan tujuan mereka datang ke labirin. Suzu pun minta maaf dan dia kembali fokus. Suzu pun membuat penghalang. Di sisi lain, Koki protes karena teman-temannya tuh malah menghabisi kecoa yang sangat imut. Shizuku langsung memarahi Koki dan dia menyuruh Koki untuk sadar kalau ini adalah bagian dari ujian. Intinya, parti Hajime dan Shizuku berjuang untuk ngalahin monster-monster kecoa. Di sisi lain, Hajime dan Yue mulai membombardir 50 kecoa yang bentuknya mirip seperti manusia. Hajime dan Yue menyerang para kecoa dengan banyak serangan, mulai dari gravitasi, bola api, peluru, dan lain-lain. Tentunya, kondisi Yue dan Hajime saat ini masih dalam kondisi saling membenci. Jadi, walaupun mereka melawan monster-monster kecoa, mereka juga selalu berisik dan mereka saling hina. Karena monster kecoa sangat merepotkan, Hajime pun ngeluarin limit break untuk menghabisi monster-monster kecoa. Tapi sayangnya kecoa nggak ada habisnya. Hajime mikir kalau dia tuh harus menghancurkan sumbernya, karena kalau enggak, maka kecoa bakal terus muncul. Hajime terus membabi buta menyerang para kecoa, sampai akhirnya waktu limit break Hajime telah habis. Yue ngeluarin bola cahaya berwarna biru, dan Yue melakukan serangan penghabisan. Kecoa habis terbakar ketika cahaya biru menghampiri mereka. Yue pun kelelahan dan dia hampir jatuh. Untungnya Hajime dengan sigap menangkap Yue. Yue pun langsung menggigit leher Hajime dan menyedot darahnya. Pertarungan selesai. Kaori pun menyembuhkan semua orang dan mereka semua istirahat. Ketika udah pulih, lagi-lagi mereka diteleport. Mereka semua diteleport ke sebuah taman yang indah. Taman itu dipenuhi pohon dengan buah-buah yang segar. Ternyata Hajime dan yang lainnya tuh udah sampai di atas pohon labirin yang tingginya 400 meter. Hajime kaget karena ketika dari bawah dia tuh nggak pernah bisa melihat puncaknya. Kalau 400 meter tuh harusnya bisa dilihat. Itu artinya puncaknya disembunyikan oleh sihir tingkat tinggi. Seperti biasa, Hajime dan yang lainnya diperiksa dulu sama mana yang ada di labirin. Tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah Hajime dan yang lainnya memang benar-benar telah menaklukkan labirin Haltina. Saat ini muncul Utilis Haltina. Haltina bilang kalau labirinnya diciptakan untuk memperkuat hubungan yang dimiliki oleh para penakluk labirin.
Karena Hajime dan yang lainnya udah berhasil menaklukkan labirin, maka Haltina tuh akan memberikan sihir kuno miliknya. Walaupun dia nggak tahu tujuan Hajime dan yang lainnya adalah mencari sihir kuno, Haltina bakal tetap memberikan sihir kunonya karena Hajime dan yang lainnya telah berhasil menaklukkan labirinnya. Haltina berharap kalau Hajime dan yang lainnya tuh nggak dikendalikan oleh kekuatan yang baru aja dia kasih. Haltina mau kalau Hajime dan yang lainnya jangan pernah melupakan ikatan-ikatan pertemanan yang telah mereka bangun. Haltina jelasin kalau sihir kunonya adalah sihir evolusi dan tentunya sama kayak labirin lainnya, cara pakainya tuh udah ada di ingatan para penakluk labirin. Sihir evolusi mampu meningkatkan semua kekuatan yang dimiliki. Itu artinya Hajime dan yang lainnya bisa memperkuat kekuatan-kekuatan yang selama ini dia peroleh. Haltina juga ngasih benda berbentuk arloji. Hajime mengambil benda itu. Haltina bilang kalau itu adalah kompas jalan abadi. Kompas itu akan menunjukkan arah dari tujuan si pemilik. Jadi kalau Hajime punya keinginan, maka kompas itu bakal nunjukin jalannya kepada Hajime. Kompas itu bisa membawa Hajime ke tempat yang hilang, benda tersembunyi, atau bahkan bisa mengarahkan ke dunia yang berbeda. Berdasarkan sejarah Liberator, Hajime tahu kalau para Liberator tuh mau mengalahkan para dewa. Itu artinya kompas itu adalah benda untuk menuju dunia para dewa. Hajime berpikir kalau benda itu bisa menunjukkan ke dunia para dewa, itu artinya kompas itu juga bisa menunjukkan dia cara untuk pulang ke Jepang. Hajime terlihat sangat senang karena akhirnya dia tuh telah menemukan langkah awal untuk pulang ke Jepang. Tangan Hajime gemetaran karena saking senangnya. Haltina bilang selama Hajime berhasil mendapatkan semua sihir kuno dan Hajime punya keinginan yang kuat, maka Hajime tuh bisa pergi kemanapun sesuka hatinya. Haltina juga berharap kalau Hajime tuh bisa hidup dengan bebas dan Hajime dapat memilih masa depannya sendiri. Haltina mendoakan supaya jalan yang dipilih Hajime adalah jalan yang diberkati. Setelah pidato, Haltina pun tersenyum. Setelah mencerna semua kata-kata Haltina, Hajime nyimpulin ada 3 sihir konsep di isekai. Sihir konsep yang pertama adalah sihir dari kompas yang dikasih sama Haltina. Itu artinya ada 2 lagi yang harus dicari sama Hajime. Hajime yakin kalau sihir-sihir itu berhubungan dengan cara untuk ngalahin dewa. Hajime bertekad untuk mencari semua sihir kuno agar dia tuh bisa pulang ke Jepang. Parti pahlawan akhirnya tahu cara untuk kembali ke Jepang. Tapi cara paling cepat untuk pulang ke Jepang adalah ikut dengan Hajime yang udah mendapatkan banyak sihir kuno. Suzu mau meminta sesuatu kepada Hajime, tapi dia tuh mengurungkan niatnya. Hajime tahu maksud dari Suzu. Hajime bilang Hajime tuh bakal membawa semua orang untuk pulang ke Jepang. Suzu senang mendengar itu dari Hajime. Ketika mengobrol, Hajime tahu kalau Suzu, Ryutaro, dan Koki mereka tuh nggak mendapatkan sihir kuno dari labirin Haltina. Mereka pun menundukkan kepala karena mereka malu. Bagi Hajime, dengan sihir kuno evolusi, harusnya Suzu, Ryutaro, dan Koki udah bisa menaklukkan labirin lain tanpa bantuan Hajime. Sihir evolusi itu akan membuat kekuatan mereka meningkat drastis. Tapi sayangnya, mereka tuh malah nggak dapet sihir itu. Jadi di sini dari parti pahlawan yang dapat sihir kuno hanyalah Shizu. Setelah mengobrol, seperti biasa cewek parti Hajime, mereka tuh selalu berisik dan bercanda. Sedangkan Hajime tuh hanya melihat ke langit dan dia tersenyum. Parti Hajime melihat senyuman Hajime dan mereka menganggap kalau senyuman itu adalah senyuman tulus dari Hajime. Itu artinya Hajime tuh telah banyak berubah ke arah yang baik. Kaori bahkan menangis karena sekarang Hajime tuh udah mulai kembali kepada Hajime yang lama. Intinya, Hajime mulai berubah dari yang tadinya suram dan penuh kegelapan, sekarang tuh berubah jadi nggak suram. Dan Hajime tuh bisa tersenyum dengan tulus. Singkatnya, mereka semua kembali ke Fairbergen. Di pagi hari, Shizuku lagi latihan, tapi dia tuh nggak fokus. Di pikiran Shizuku selalu muncul wajah seorang pria dan itu membuatnya nggak fokus. Shizuku kesal karena dia tuh selalu memikirkan pria itu. Shizuku udah dari malam selalu kepikiran pria itu dan dia tuh nggak bisa tidur. Makanya Shizuku latihan. Tapi ternyata pas latihan juga pria itu selalu muncul dalam pikiran Shizuku. Shizuku terus teriak sambil mengayunkan katananya.
dan dia tuh berharap pikirannya jadi tenang. Tapi ternyata Shizuku tuh malah nambah gak tenang dan malah semakin kepikiran tentang pria itu. Gak lama datanglah Hajime. Shizuku kaget karena pria dalam pikirannya tuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Hajime ngasih handuk karena Shizuku sangat keringetan. Hajime bilang kalau dia mau latihan, tapi ternyata malah melihat Shizuku. Hajime salut karena Shizuku tuh langsung latihan setelah berhasil menaklukkan labirin. Hajime mewajarkan Shizuku yang gak bisa tidur karena mendapatkan kekuatan baru dari labirin. Di sini Hajime masih belum tahu kalau Shizuku tuh gak bisa tidur karena kepikiran terus sama Hajime. Hajime melihat Shizuku dan dia ngerasa ada yang aneh dengan Shizuku. Hajime pun mulai mendekati Shizuku dan Shizuku terlihat gugup. Shizuku berusaha menjauh dari Hajime. Hajime bilang kalau dia mau memperkuat pedang Shizuku, tentunya dengan sihir kuno yang baru yaitu sihir evolusi. Shizuku pun ngasih pedangnya. Shizuku duduk di kursi dan dia melihat Hajime yang sedang bekerja memperkuat pedangnya. Lama-kelamaan Shizuku mengantuk dan dia pun tertidur. Ketika Hajime selesai memperkuat pedang, Hajime pun mendatangi Shizuku dan dia menyentuh dahi Shizuku dengan sarung pedang. Shizuku kaget karena dia tuh dibangunin secara mendadak. Ketika udah bangun, Hajime jelasin kepada Shizuku tentang perubahan pedangnya. Shizuku kagum karena pedangnya tuh berubah jadi pedang yang sangat luar biasa. Bahkan pedangnya udah melebihi kekuatan pedang milik Koki. Shizuku masih gak nyangka kalau Hajime tuh ngasih pedang luar biasa ke dia. Hajime bilang ke Shizuku kalau dia mau party pahlawan tuh membantunya dalam menghadapi musuh-musuh di masa depan. Hajime bakal meningkatkan persenjataan party pahlawan. Dengan gitu, party pahlawan tuh bisa menjadi semakin kuat dan party pahlawan bisa menaklukkan labirin lainnya sendirian. Hajime berharap kalau party pahlawan membantunya kalau ada utusan dewa yang menyerang. Mendengar itu, Shizuku tahu kalau Hajime tuh bakal lanjutin perjalanan tanpa mengajak party pahlawan. Tentunya party pahlawan tuh hanya bakal merepotkan kalau ikut menjelajah bersama Hajime. Tapi walaupun gitu, Hajime bilang ke Shizu kalau dia bolehin Shizu untuk ikut dengan partinya. Shizu terlihat sangat kaget. Hajime bilang kalau Shizu nggak ikut, Hajime mau kalau Shizu dan party pahlawan tuh menaklukkan labirin yang lain. Dengan kekuatan Shizu yang sekarang, Hajime yakin kalau Shizu tuh bisa menggendong party pahlawan untuk menaklukkan labirin lainnya. Hajime bilang kalau Shizu adalah orang yang sangat dia percaya. Ketika party Hajime pergi, Shizu bisa melindungi teman-teman sekelasnya karena Shizu tuh udah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah mengobrol, Hajime pun latihan dan Shizu menonton Hajime latihan. Shizu dengan suara rendah, dia tuh bilang kalau mana Hajime sangat indah. Gak lama Shizu pun tertidur. Hajime mengantarkan Shizu ke kamar Kaori. Siang hari, Shizu terbangun dan melihat Kaori. Mereka pun mengobrol dan diketahuilah bahwa Hajime tuh membawa Shizu dengan cara disalib. Jadi Hajime ini mau latihan sihir gravitasi dan dia menyalip Shizu supaya Shizu nggak jatuh. Dan Hajime mengangkat salibnya pakai gravitasi. Hajime berjuang supaya Shizu nggak bangun dan bagi Hajime itu adalah latihan yang cukup bagus. Shizu terlihat sangat kesal, padahal dalam pikirannya dia tuh digendong sama Hajime. Gak lama mereka dengar suara Seiya dan Altina. Seperti biasa, Seiya dan Altina sekarang ini selalu gak akur dan mereka tuh selalu bertengkar. Alasannya tentunya karena mereka tuh memperebutkan Hajime. Oh ya, Seiya ini terlihat agak kasar terhadap Altina. Bahkan Seiya ini gak segan-segan membanting Altina karena terus ngotot mendekati Hajime. Tio kasihan sama Altina, sedangkan Hajime dan Yue hanya menonton. Hajime udah bilang kalau Seiya tuh gak perlu ribut sama Altina, tapi Seiya bilang kalau dia tuh udah punya banyak saingan. Jadi Seiya gak mau biarin Putri Elf untuk jadi saingan tambahan. Hajime pun membisikkan sesuatu kepada Seiya. Hajime bilang kalau Seiya saat ini telah menjadi orang yang spesial bagi Hajime.
Jadi saya tuh nggak perlu mikirin saingan. Saya memerah dan dia pun membeku. Akhirnya, setelah sekian lama, saya telah berhasil merebut hati Hajime. Hajime bilang kalau Altina tuh lebih tertarik pada saya daripada dirinya. Saya bingung dengan maksud Hajime. Saya mengobrol dengan Altina dan diketahuilah bahwa Altina tuh sangat kesepian. Altina dari kecil sangat kesepian. Alasannya karena dia adalah seorang putri. Orang-orang seumurannya memperlakukan Altina sangat istimewa dan Altina gak punya teman yang memandangnya setara. Lalu muncullah Hajime ke dalam kehidupan Altina. Hajime gak memandang Altina istimewa. Bahkan Hajime tuh gak segan untuk kasar kepada Altina. Makanya Altina tertarik dengan Hajime dan mau jadi teman Hajime. Setelah itu Cham ngomong tentang Seiya kepada Altina. Altina tuh mengobrol sama Cham. Dan Cham ngomong tentang Seiya yang bakal jadi orang istimewa bagi Hajime. Hal itu membuat Altina sangat iri. Seiya diperlakukan seperti teman oleh Hajime. Dan Altina juga pengen seorang teman. Saya ngira kalau Altina ini suka sama Hajime dan saya pun gak peduli dengan status Altina dan dia bertindak kasar kepada Altina. Altina senang karena saya tuh gak memandang dia sebagai seorang putri. Makanya saat ini Altina terus memancing pertengkaran dengan saya. Tujuannya supaya dia tuh punya teman sejati yang gak memandang statusnya sebagai seorang putri. Intinya Altina tuh gak tahu cara berteman. Makanya dia tuh selalu memancing pertengkaran dengan saya. Saya bilang kalau dia tuh bakal berteman sama Altina. Altina terlihat sangat senang. Altina bilang kalau dia tuh pengen direndahkan. Jadi dia berharap kalau saya terus merendahkannya. Saya melihat kalau Altina punya fetish seperti Tio. Saya pun mulai jijik karena Altina tuh jadi kayak Tio. Saya akhirnya kabur tapi terus dikejar sama Altina. Kaori bertanya, sejak kapan saya tuh jadi orang istimewa bagi Hajime? Hajime bilang, baru-baru ini dia menyadari kalau saya adalah orang yang penting baginya. Walaupun gitu, Yue masih tetap nomor 1. Kaori hanya mengangguk. Kaori adalah teman dari saya. Walaupun Kaori juga suka sama Hajime, tapi Kaori senang karena keinginan saya telah menjadi kenyataan. Melihat saya bisa berhasil merebut hati Hajime, Kaori jadi percaya diri kalau dia juga bisa merebut hati Hajime. Yue melempar roti ke dahi Kaori. Yue bilang, dia gak masalah kalau saya berhasil merebut hati Hajime. Tapi Yue gak bakal pernah biarin Kaori untuk bisa merebut hati Hajime. Kaori dan Yue pun bergulat di tanah dan mereka bertengkar. Tio diam-diam mendekati Hajime. Tio bilang kalau dia tuh mau jadi harem Hajime. Hajime bilang kalau Tio tuh gak bakal pernah bisa merebut hatinya. Tio malah kegirangan karena ditolak mentah-mentah. Di sisi lain tanpa sadar, dalam pikiran Shizuku, dia juga mau jadi salah satu harem Hajime. Tapi pikiran itu langsung ditolak sama Shizuku. Singkatnya, Hajime mendatangi Seiya. Hajime bertanya, apakah Seiya nggak masalah menerima orang seperti Hajime yang udah jelas-jelas punya Yue. Seiya bilang kalau dia tuh menerima Hajime dan Yue. Hajime dan Yue adalah orang yang penting bagi Seiya. Hajime bilang kalau dia tuh nggak akan pernah membiarkan Seiya untuk pergi darinya. Setelah itu, Hajime mencium bibir dari Seiya. Gak lama Seiya kaget karena ternyata banyak orang yang menonton dia berciuman. Gak lama muncullah Yue. Seiya pun langsung memeluk Yue. Seiya nangis karena akhirnya dia berhasil merebut hati Hajime. Yue memeluk Seiya. Yue bilang kalau Seiya tuh udah bekerja sangat keras, jadi Seiya layak mendapatkannya. Seiya sambil nangis bilang kalau dia juga sangat mencintai Yue, jadi Seiya nggak mau kalau Yue tuh pergi ninggalin dia. Kaori bilang ke Tio kalau mereka tuh harus mengejar ketertinggalan mereka. Gak lama, Suzu mendatangi Hajime. Suzu menundukkan kepala dan dia memohon supaya Hajime membawanya ikut dalam menaklukkan labirin selanjutnya. Hajime terkejut karena Suzu memohon padanya. Koki mencoba menghentikan Suzu, tapi Suzu bilang kalau keputusannya udah bulat
jadi Koki tuh nggak usah ikut campur. Hajime bilang Suzu nggak perlu ikut Hajime. Hajime janji kalau dia tuh bakal membawa semua orang pulang ke Jepang. Dan kalau Suzu mau jadi kuat, Hajime tuh bakal ngasih artefak buatannya. Jadi Suzu nggak perlu ikut Hajime dalam menaklukkan labirin. Suzu bilang kalau dia tuh mau bertemu sama Eri. Suzu udah mutusin untuk ikut Hajime sekali lagi. Walaupun nanti Suzu gagal dalam menaklukkan labirin, Suzu udah mutusin kalau dia tuh bakal pergi ke negara iblis untuk bertemu Eri. Intinya, Suzu mau naklukin labirin sekali lagi. Mau berhasil atau gagal, setelah itu Suzu bakal pergi ke negara iblis. Walaupun Suzu yakin kalau Hajime tuh bakal membunuh Eri, tapi Suzu tetap mohon kalau dia berhasil meyakinkan Eri. Suzu berharap kalau Hajime tuh membawa Eri untuk ikut pulang ke Jepang. Hajime sangat dendam pada Eri, jadi udah pasti Hajime tuh bakal bunuh Eri. Tapi di sisi lain, Hajime juga nggak bisa mengabaikan tekad Suzu yang kuat. Koki juga memohon kepada Hajime untuk ikut diajak. Koki janji kalau kali ini dia pasti bakal berhasil. Parti pahlawan lain juga memohon untuk ikut menjelajahi labirin sekali lagi. Setelah dipikirkan, Hajime pun ngasih satu kesempatan lagi untuk parti pahlawan. Di sisi lain, di negara iblis, saat ini ada banyak beastman. Ternyata itu adalah pasukan zombie beastman yang telah dibuat oleh Fred dan Eri. Pasukan zombie adalah pasukan baru yang akan menguntungkan. Di sini diketahui juga kalau 500 utusan dewa telah bergerak. Eri di sini tertawa dan dia nggak sabar untuk menantikan pesta pertemuan yang sangat menyenangkan. Di sisi lain, di negara Helix, Yuka melihat ada sesuatu yang berkilau telah turun di sekitar gunung ilahi. Saat ini, di kota Erisen, Miu dan ibunya, mereka melihat bahwa di langit ada sosok cantik bersayap. Sosok itu menatap Miu dan ibunya dengan sangat dingin. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.